Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore atau malam. Nah, di sini ada saya Daniel dan saya Linda. Di sini kita akan menyelenggarakan BKSN minggu yang pertama. BKSN kali ini diselenggarakan secara online karena adanya pandemi. Nah, di BKSN ini ada siapa aja sih, Kak? Nah, sebenarnya di BKSN ini kita nggak cuma berdua ya, ada banyak teman-teman di sini, ada Piapil dan UMK yang ada dan terus menyalakan bulan kitab suci nasional ini. Lalu gimana Kak Linda buat teman-teman yang nggak bisa hadir di sini? Teman-teman yang lain bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk gambar dan video. Selanjutnya di BKSN ini ada berapa pertemuan, Kak? Nah, di BKSN ini sebenarnya kita ada 4 pertemuan ya di bulan September ini. Di minggu pertama kita akan membahas Yesus sebagai sahabat bagi orang-orang yang putus asa. Lalu di minggu kedua kita akan membahas Yesus sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Di minggu ketiga kita akan membahas Yesus sebagai sahabat bagi orang-orang yang menderita. Dan di minggu terakhir kita akan membahas mengenai Yesus sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat. Nah, untuk memasuki bulan kitab suci nasional ini, marilah kita memulai minggu pertama kali ini. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai kegiatan BKSN pada hari ini, marilah kita menyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu dari Terbit Matahari. Selanjutnya, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Sam. Hai teman-teman, sebelum kita memulai acara BKSN hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuskanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenung situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui renungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu, sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kami. Kami berdoa untuk petugas medis, perawat, dan orang-orang yang terlibat dalam penjagaan penularan virus COVID-19. Semoga Engkau memberikan mereka ketabahan dan kekuatan dalam upaya penjagaan penularan COVID-19. Dan kami juga berdoa untuk seluruh umat dunia. Semoga Engkau memberikan mereka semangat hidup dan hindarkan mereka dari segala penyakit. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah doa pembuka tadi, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh teman kita Nanda. Mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu,
Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan minggu pertama. Halo, selamat berjumpa kembali anak-anakku, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Selamat bertemu kembali anak-anak Tia, kakak-kakak Tir, dan kakak-kakak MOMK semua yang ada di lingkungan Santo Hieronymus. Lama kita tidak berjumpa, kali ini kita berjumpa walaupun secara online, tidak apa-apa ya, yang penting kita sekarang bisa bersama-sama kembali. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Nanda. Sebelum merenungkan Injil yang dibacakan tadi, Bu Tris akan menunjukkan beberapa gambar yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita, kakak-kakak Tir, yang memang mendapatkan tugas untuk menggambar pada pertemuan kali ini. Ini yang pertama adalah gambar dari Ega. Ya, Ega, betul, gambar dari Ega. Di sini bisa dilihat Ega menggambar Yesus menarik tangan atau memegang tangan Petrus ketika Petrus mulai tenggelam. Seperti yang ada pada bacaan tadi. Tadi kita mendengarkan ya. Pertama apa tadi? Pertama bahwa ketika murid-murid Yesus sedang berada di perahu, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal dan mereka merasa ketakutan. Nah, selanjutnya apa tindakan Yesus ketika murid-muridnya ketakutan? Di situ kita yang pertama bisa lihat bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya sendirian terombang-ambing di perahu yang sedang berada dalam gelombang besar, yang sedang dalam badai. Tapi Yesus apa? Yesus mendatangi murid-muridnya. Di sini Yesus sebagai teman dan guru yang tidak membiarkan murid-muridnya sendirian ketika murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh ombak besar. Itu yang pertama, bahwa Yesus adalah sahabat bagi kita semua,
Seperti ketika Yesus menjadi sahabat buat murid-muridnya ketika sedang menghadapi gelombang. Gelombang ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa berarti bermacam-macam. Bisa kita dalam kondisi yang sedang sedih, sedang takut, sedang putus asa, sedang galau, tidak tahu harus berbuat apa, dan semua hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam hidup kita. Dan di situ Yesus hadir sebagai sahabat kita yang tidak akan membiarkan kita sendirian. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang akan sedikit memberikan sharing pengalamannya sebelum nanti Bu Tris melanjutkan renungan selanjutnya. Mungkin di sini ada kakak-kakak, bisa Kak Daniel atau Kak Pandu ya akan memberikan beberapa sharingnya tentang pengalamannya. Silakan Kak. Oke, mungkin di sini saya akan sharing pengalaman terlebih dahulu ya soal tadi yang sudah dibahas sama Bu Tris. Jadi mungkin saya mau sharing pengalaman saya dulu ketika setelah ujian SMP itu masuk ke SMA. Jadi kan kalau waktu zaman saya dulu itu di SMP kita ada ujian nasional, bisa ada UN. Dan di situ saya merasa ketika nilai UN saya keluar, saya merasa kok nilai UN saya cuma segini, kok nggak bagus-bagus banget. Padahal kemarin belajarnya sudah ya bisa dibilang maksimal juga iya. Tapi lalu saya mencoba mendaftar ke SMA di Jogja, dan di situ ternyata saya tidak bisa masuk ke SMA yang saya inginkan ya. Tetapi di titik itu saya merasa seperti apa ya? Seperti putus asa juga iya, seperti kenapa Tuhan itu nggak ada? Kenapa? Padahal saya sudah belajar maksimal, sudah mengerjakan ujian dengan baik, tapi kenapa nggak bisa mencapai hasil yang saya inginkan di SMA favorit kayak gitu? Nah, oke, mungkin di titik itu saya merasa lalu harus mengubah pola pikirannya ya. Jadi dari kenapa saya harus putus asa kalau memang ternyata itu jalan yang Tuhan berikan. Dan lalu saya menjalani masa-masa SMA itu dengan senang hati, dengan belajar sungguh-sungguh lagi. Dan akhirnya saya di kuliah ini juga akhirnya ketemu lagi sama teman-teman saya di SMP, ketemu sama teman-teman yang masuk SMA favorit. Jadi saya di titik ini berpikir bahwa itu tuh bukan sesuatu yang jelek gitu, tetapi kita harus mengubah pikiran kita supaya kita tetap menjalaninya dengan semangat. Dan akhirnya kita juga tetap bisa mencapai tujuan kita. Mungkin kayak gitu sih dari saya. Setelah kita mendengarkan satu pengalaman dari Kak Daniel, di situ kita bisa melihat bahwa Kak Daniel sempat merasakan keraguan-raguan, agak pesimis karena kok nilai saya cuma segini, apakah saya nanti bisa mencapai apa yang saya inginkan. Nah, Bu Tris yakin bahwa kita semua pasti pernah mengalami hal seperti itu. Ketika nilai ulangan kita jelek, ketika kita sedang merasa sakit, merasa bahwa teman-teman kita kok menjauhi kita, nah itu kita mesti merasa sedih. Tapi di sini kita lihat bahwa berdasarkan Injil yang kita dengarkan, bahwa kalau kita sedang merasa sedih atau merasa susah, putus asa, ingatlah bahwa Yesus ada selalu bersama kita, bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Jadi kita harus bangkit, bahwa kita bisa minta kepada sahabat kita, Yesus, untuk selalu menemani kita, selalu membantu kita untuk melewati hal-hal sulit yang kita lalui. Selanjutnya ada poin lagi yang Bu Tris tambahkan, bahwa tadi di Injil setelah Petrus sudah naik ke kapal bersama Yesus, maksud Bu Tris malah sebelumnya. Jadi ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka pertama-tama merasa takut karena mengira apa? Karena mengira Yesus adalah hantu. Tapi terus Yesus mengatakan apa? Jangan takut, ini aku. Nah, di sini Bu Tris ingin menunjukkan bahwa sama seperti pengalaman yang tadi dirasakan oleh Kak Daniel, bahwa Kak Daniel sempat merasa takut. Di situ Yesus mengatakan apa? Jangan takut, ini aku. Di situ Yesus ingin mengatakan bahwa jangan takut. Ini loh, ada saya di sini. Jangan takut. Yesus ingin menenangkan. Jadi bahwa apapun sedang kondisi kita pada saat ini, terutama karena pandemi ini ya, bahwa banyak yang membuat kita semua menjadi tidak jelas, menjadi patah semangat, itu jangan takut karena Yesus ada. Untuk yang adik-adik yang piar,
mungkin pernah ya mengalami pengalaman ketika tiba-tiba pada malam-malam sedang asik-asiknya kita nonton TV atau kita sedang mendengarkan, membaca buku atau menggambar, tiba-tiba mati lampu. Nah, coba apa yang dirasakan? Masih takut kan? Tiba-tiba gelap gulita, tidak bisa lihat apapun. Biasanya apa yang dilakukan oleh anak-anak kalau tiba-tiba mati lampu, gelap gulita? Mesti akan berteriak, "Ibu, Mama." Nah, kita memanggil ibu kita, mama kita, dan apa jawaban ibunya? Ibu kita. Ibu akan bilang, "Tenanglah nak, ibu di sini." Nah, seperti itulah Yesus. Ketika kita mengalami saat-saat yang sungguh-sungguh serasa sulit, ketika kita berteriak, "Yesus, Yesus tolong aku." Yesus pasti akan berkata seperti ibu kita akan berkata, "Tenanglah, tenanglah, aku di sini." Nah, itulah bahwa Yesus selalu ada seperti ibu kita, malah lebih dari ibu kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi sharing yang kedua yang akan dibawakan oleh kakak kita, Pandu. Ya, kakak Pandu silakan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Pandu. Oke, mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa berbagi. Ini terjadi itu nggak jauh-jauh di masa lalu ya. Itu pada saat awal tahun ini, di mana saya sudah kelas 3 SMA dan harus mencari universitas untuk melanjutkan studi saya. Kebetulan saya mendaftar di jalur International Undergraduate Program yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Saya memilih jurusan HI. Namun dari tiga tahap yang saya daftarkan, HI ditolak semua. Namun akhirnya di tahap ketiga ini meskipun HI ditolak, saya diterima di jurusan manajemen dan kebijakan publik. Tentu ya, ini tidak sesuai dengan ekspektasi awal saya ya. Awalnya saya bimbang kenapa tidak terima HI, tapi akhirnya saya bisa menerima. Kalau jalan hidup seorang tuh tidak hanya satu. Mungkin jalan satu itu rusak, maka sih ada jalan lain. Ingat kata Mas Gojek, pasti ada jalan. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pandu atas sharingnya. Nah, dari sharing Kak Pandu, Bu Tris juga akan menunjukkan satu lagi yang ada di poin yang ada di kitab suci. Di situ Bu Tris akan melihat bahwa sikap Petrus. Nah, ketika Yesus mengatakan, ketika Petrus bertanya, "Tuhan, kalau benar Engkau, biarkan aku datang kepadamu." Dan Yesus berkata bahwa datanglah. Dan Petrus apa? Dengan imannya, dengan keyakinannya, dia berani berjalan di atas air menghampiri Yesus. Coba bayangkan, kalau Petrus tidak punya iman, tidak percaya, mana ada orang berani berjalan di atas air? Nah, Petrus itu yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia tenggelam, maka iman dia sangat kuat, makanya dia akan berjalan. Dan akhirnya memang Petrus berjalan. Hanya saja di tengah-tengah perjalanan, karena adanya angin di kiri kanannya dia, karena ada gelombang di kiri kanannya dia, Petrus kembali ragu-ragu. Dan akhirnya apa? Karena keraguan-raguannya, Petrus hampir tenggelam. Nah, di situ kita juga bisa melihat bahwa memang kita percaya pada Tuhan Yesus, kita beriman, tapi kadang-kadang iman kita itu banyak cobaannya. Di kiri kanan kita, di depan kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita ragu-ragu. Dan karena keraguan-raguan itu, kita kadang-kadang merasa jauh dari Yesus, merasa Yesus gimana ya, aku mengalami seperti ini. Tapi kita tidak boleh tetap berada dalam situasi itu. Kita harus kembali lagi. Dengan cara apa? Yesus berteriak, Petrus berteriak pada Yesus, "Yesus, Tuhan, tolong aku." Dan apa? Yesus akan mengulurkan tangannya kepada Petrus. Demikian juga kita, bahwa ketika kita akan diminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, dia akan mengulurkan tangan kepada kita. Seperti Kak Pandu. Kak Pandu tadi dia tidak diterima setelah mencoba berkali-kali di jurusan HI. Nah, tapi ketika yang terakhir dia diterima walaupun bukan jurusannya.
ada kalanya memang rencana itu tidak rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita harus tetap membuka diri kita terhadap rencana Tuhan yang akan datang. Bahwa sebenarnya kita juga harus melihat bagaimana sih sikap kita ketika kita memohon kepada Tuhan, bahwa bantuan Tuhan itu hadir dalam banyak cara dan melalui siapa saja yang ada di sekitar kita. Ketika kita minta tolong pada Tuhan, Tuhan akan menolong dengan cara dan dengan lewat siapa, dengan perantaraan siapa. Tinggal bagaimana kita menanggapi pertolongan Tuhan itu. Dan yang akan Butres garis bawahi adalah bahwa yang pertama adalah Yesus adalah sahabat sejati kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi seperti pandemi sekarang ini yang semuanya serba tidak jelas dan membuat kita semua menjadi sedih, menjadi kehilangan semangat, Dia tidak meninggalkan kita. Yang kedua, minta tolonglah kepada Yesus, berteriaklah minta tolong pada Yesus, Yesus pasti akan menolong. Dan ketiga, tugas kita hanya satu, percaya saja, percayalah bahwa Yesus pasti akan menolong kita. Itu anak-anak yang bisa Bu Putri berikan pada siang hari ini. Oh iya, Bu Putri sampai lupa. Ini ada satu gambar lagi untuk renungan bacaan kita pada siang hari ini, pada hari ini. Ini ada dari Kakak Galang. Kakak Galang, dia menggambarkan ketika Yesus sedang berdoa di taman. Ada di kitab puisi tadi ya, pada awal bacaan tadi, bahwa sebelum Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak dulu, berlayar, dia mengambil waktu untuk berdoa pada Bapaknya. Nah, ini gambarnya dari Kak Galang, dan tadi gambar dari Mbak Ega ya. Oke, terima kasih Mbak Ega, Kak Galang atas gambarnya. Ditunggu untuk teman-teman yang lain ya, yang tugasnya menggambar untuk bab selanjutnya. Oke, terima kasih. Setelah mendengarkan renungan dan sharing, mari kita lanjutkan dengan doa umat yang akan dibacakan oleh Mbak Nanda. Doa permohonan. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama melanjutkan doa permohonan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih kepada Mbak Nanda yang sudah membacakan doa umat. Marilah kita lanjutkan dengan menyaksikan tari dan gerak dari adik-adik yang TK. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Begitu kita lihat barusan bagus banget ya ini videonya. Iya, adik-adiknya juga berani banget sekarang. Keren pokoknya. Nah, setelah menyaksikan video tadi, selanjutnya kita akan mendengarkan doa penutup. Doa penutup ini akan dibacakan oleh siapa, Mbak Linda? Oleh Tara. Silakan Tara. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam hidup kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Korbankanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sarah yang telah membacakan doa penutup. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan BKSN minggu pertama ini. Dan sampai jumpa di BKSN selanjutnya. Dadah!